Sudah 3 hari ini aku begadang. Deadline yang tidak ada habisnya. Apa yang terjadi dengan hidupku? Aku merasa kosong, sakit. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Aku ingin kembali sehat. Ini bukan sekedar Al-Quran biasa, tapi panduan lengkap hidup sehat sesuai tuntunan Rasulullah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Al-Quran medis mengubah hidupku secara total. Tubuh sehat, hati tenang. Alhamdulillah, aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Aku menemukan keseimbangan yang selama ini aku cari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Quran Korba bertemu lagi dengan saya Wawan Iwanri dalam program kesayangan kita Pesantren Ramadan Online bersama Quran Cordoba. Sembuhkan hati, pulihkan negeri, hidup sehat, inspirasi hadis bersama Al-Quran Medis Quran Cordoba. Baik, apa kabar sahabat-sahabat Quran Cordoba semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Nah, seperti biasa, saya mau absen dulu nih ya. Dari mana yang sudah hadir daerahnya? Boleh silakan chat Zoom, kita akan sapa-sapa yang sudah hadir di pagi hari ini. Pokoknya siapapun yang sudah hadir kita doakan sehat walafiat dan silakan saling silaturahim, saling sapa. Oke, ada Bu Diana Rahayu nih yang pertama kali ke chat. Dari Cimahi Utara hadir. Pak Arpatonis Bekasi hadir. Oke. Ada Pak Gayu Rahayu Utami. Bismillah Malang hadir. Wow, Malang ya. Makassar hadir, Pak Anugrah Makassar. Alhamdulillah. Ada Kak Imas Maisaro, Cimahi Selatan hadir. Wah, luar biasa Cimahi ya. Cirebon hadir, Kak Winda Yuniarti. Oke, siapa lagi? Ya. Pokoknya dimanapun berada kita doakan sehat walafiat dari Sabang sampai Merauke. Terlebih di 10 malam yang terakhir, gaskun ya, gaskun itikafnya. Oke, ada dari Kendari hadir, Depok hadir, Nik Farida dari Kelantan, Malaysia hadir. Assalamualaikum Nik Farida dari Kelantan, Malaysia. Alhamdulillah bisa bergabung bersama kita ya. Ada Kamar di Bogor, Yogyakarta hadir. Masya Allah, Cengkareng, Jakbar hadir, kata Siti Harmanita. Oke ya. Batam hadir. Wah, kita belum ada yang dari Sulawesi ya. Kita doakan benar-benar bisa gabung dari Sulawesi. Oke, alhamdulillah dari belahan Indonesia Barat sudah hadir, dari Malaysia juga hadir. Pokoknya kita doakan barangkali mungkin semalam itikafnya sampai pagi ya. Jadi hari ini masih belum pada masuk. Kita doakan yang belum pada masuk biar mudah pada masuknya. Kita belajar bareng bersama-sama dalam program PRO. Wow, Kak Dino, Kendari, Sulawesi Tenggara hadir. Alhamdulillah ya, dari Kendari hadir. Tinggal dari Papua belum hadir nih ya. Oke, baik, alhamdulillah.
senang sekali rasanya di pagi hari ini kita bisa menyapa kembali ya sahabat-sahabat Quran Cordoba dan hari ini kita ada di kajian yang keenam ya nggak terasa ya selama Ramadan. Perasaan baru kemarin kita opening kita pembukaan ada sambutan dari Quran Koroba Pak Usman El Qurtubi. Hari ini sudah mau penutupan aja hari keenam. So pastinya sahabat-sahabat sudah banyak ilmu yang dikaji ya yang dan dipelajari juga dan siap untuk memaksimalkan di 10 malam terakhir di Ramadan. Ini adalah pembuktian finalnya perjuangan kita di bulan Ramadan. Dan tema kali ini sangat menarik sekali dengan judul Islamic Herbal Medicine, pendekatan sehat ala Nabi. Wah, ya luar biasa ya. Kemarin sudah kita belajar puasa dalam pandangan medis, Al-Quran dan juga puasa. Kemarin kita belajar tentang apa lagi? Pola hidup sehat, pola tidur Nabi. Wah, sekarang menyempurnakan kesehatan kita, maka kita akan bahas dengan tema Islamic Herbal Medicine, pendekatan sehat ala Nabi. Wah, udah nggak sabar pengen dapat ilmunya sebagai bukan penyocok ya, penyempurna ya, penyempurna dari kajian kita selama 6 hari di bulan suci Ramadan. Baik ya, ini sudah tidak sabar, tapi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka rangkaian acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut berikutnya kita akan sama-sama menyimak kelantunan kalam ilahi yang insya Allah pagi hari ini akan dibacakan oleh Ustadz kesayangan kita. Ya, kemarin Kang Ayi udah, sekarang Ustadz Ahmad Komarudin yang akan membacakan tilawah pagi hari ini. Kita sapa bareng-bareng. Assalamualaikum Ustadz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Sadawan sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Tafadhal Alhamdulillah. Ustadz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68 sampai dengan 69. Maha benar Allah yang Maha Agung,
dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Alhamdulillah kita telah menyimak lantunan kalam ilahi yang dibacakan oleh Ustadz Ahmad Komarudin. Sangat menyentuh hati. Mudah-mudahan beliau yang membacakan, kita yang menyimak, sama-sama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita dengan tema Islamic Herbal Medicine, pendekatan sehat ala Nabi. Dan tadi Aisyah dibacakan tentang madu, ya. Bagaimana fungsi madu dan apa tanaman herbal lainnya untuk kesehatan kita, dan bagaimana penjelasannya, ini akan kita bahas tuntas bersama pemateri kita yang sangat luar biasa, guru kita tercinta, Dr. Agus Rahmadi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Tawan. Insya Allah. Apa kabar, Pak Dokter? Sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah luar biasa. Oke, silakan Pak Dokter. Sesi ini sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Dokter. Baik, suara saya sudah jelas Ustaz. Sudah aman, jelas. Jelas, Alhamdulillah. Ini share screen-nya sudah terlihat. Oke, masih proses. Masih belum terlihat. Oke, sudah muncul. Cuman Tinggal belum slide ini show. ya. Sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Senang rasanya bisa bertemu dengan sahabat Quran Cordoba. Hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang kadang-kadang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan sahabat Cordoba di sini diberi kesehatan oleh Allah, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi Kang Ahmad luar biasa ya ngajinya nih, jadi iri nih. Saya pengen kayak Ustadz Ahmad ini ya, ngajinya bagus gitu ya, merdu ya. Dan saya tergelitik nih tentang masalah madu. Madu ini sampai diabadikan oleh Allah. Berarti luar biasa sebenarnya madu. Sampai-sampai saya agak berpikir nyeleneh ini ya. Sepertinya orang yang tidak mengkonsumsi madu, menurut saya ini nyelenehnya saya ya, ini zolim ini. Zolim sama lebah ya. Lebah itu sudah banting tulang, berangkat pagi, pulang malam. Lupa saya, lebah nggak mungkin pulang malam ya. Lebah itu pasti pulangnya tidak malam hari ya. Sore dia sudah pulang. Sesibuk-sibuknya lebah, sore lebah itu pulang. Lebah itu mengumpulkan madu gitu ya. Ternyata hanya dipakai sedikit saja untuk campuran polen. Selebihnya untuk orang lain. Jadi kalau kita bikin skala 10 gitu ya. Paling madu itu yang dipakai oleh si lebah itu hanya 1 bagian saja. 9 bagian untuk orang lain. Begitu luar biasanya nih lebah. Kalau kita mengikuti lebah, Allahu Akbar. Punya gaji 10 juta, 9 juta diinfakkan, 1 juta dipakai. Nah, ini keren ini. Mudah-mudahan sepakat ini, mudah-mudahan ya. Tapi kadang-kadang kita 2,5% saja susah sekali. Bahwa saya ingatkan lagi bahwa harta ini tidak akan dibawa mati. Bahkan harta ini menjadi pemberat kita nanti. Ya, di akhirat nanti akan ditanya ini ya. Hartanya dapat dari mana, digunakan untuk apa ya. Sampai saya teringat dengan kisahnya Abu Bakar ya. Yang beliau begitu stresnya ketika
meninggal itu masih meninggalkan perangkat-perangkat rumahnya dan baju yang digunakan karena gaji dari kekhalifahan dia. Sampai ketika meninggal, dia harus menutupi gajinya yang sudah dia peroleh secara sah dan dikembalikan lagi kepada umat Islam. Ya. Sampai Umar bin Khattab pada waktu itu sebagai penggantinya menangis ya, begitu luar biasanya tentang kisah Abu Bakar yang begitu sederhananya ya, tidak mengagungkan hartanya gitu ya, karena harta tidak dibawa mati dan itu menjadi stres buat dia walaupun itu hanya selembar pakaiannya. Nah, mudah-mudahan kita berperilaku seperti lebah ya, lebah yang begitu luar biasa, yang dia menggunakan madu hanya untuk keperluan saja dan dia bekerja untuk kepentingan orang lain. Begitu luar biasanya ini lebah. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk selalu berbagi dengan yang lain dan menginspirasi kita bahwa harta tidak akan mengekalkan kita. Ya, harta itu hanya sebagai wasilah kita untuk semakin dekat dengan Allah. Afwan ini, Anda banyak ngomong ke madunya tadi ya, tetapi ini luar biasa. Dan uniknya lagi yang mencari madu itu lebah betina. Lebah jantannya hanya kawin saja, tapi habis kawin mati dia ya. Jadi mikir itu ya lebah jantan kalau kawin. Jadi itu gambaran sedikit tentang lebah ya. Madu jelas memiliki begitu banyak manfaat ya. Ada antibiotik alamiah gitu ya. Kemudian ada enzim yang dibutuhkan pencernaan dan masih banyak lagi manfaat madu. Tapi hari ini saya akan bicara komponen-komponen lainnya selain madu, yaitu herbal medicine ya. Lebih pasnya Islamic herbal medicine. Saya terinspirasi dengan banyak hadis dan Al-Quran. Kenapa saya melakukan pendekatan dengan herbal? Timbul pertanyaan sebenarnya, kenapa sih dokter gitu loh, kok pakai herbal gitu? Ini kembali ke dukun apa gitu ya. Jadi begini latar belakangnya saya tertarik herbal dan mungkin dijerumuskan herbal oleh Allah gitu ya. Dulu saya ketika lulus dokter itu mungkin arogan saya, mungkin saya sombong. Jadi ada orang ngobatin pakai herbal. Saya agak sombong pada waktu itu ya. Masa bisa sembuh pakai daun doang gitu ya. Itu ucapan saya itu ya. Mungkin kesombongan ini yang menyebabkan saya jadi ditegur sama Allah gitu ya. Dikasih tahu sama Allah. Akhirnya saya terjerumus ini, katanya terjerumus, sebenarnya enggak ya, menjadi lebih baik gitu ya. Saya akhirnya mungkin banyak petunjuk-petunjuk yang saya dapat dan akhirnya saya kembali kepada herbal gitu ya. Nah ternyata ketika saya mempelajari herbal, ini Allahu Akbar. Ternyata banyak sekali loh di dalam Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang herbal. Saya tertarik tentang herbal, bahkan saya membuat sebuah buku ya tentang pedoman pengobatan Nabi. Sepertiga dari buku itu berbicara tentang herbal. Jadi Rasulullah itu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sakit ini. Rasul ada solusinya itu ya. Sakit perut gitu ya, madu gitu ya. Sakit lambung, talbinah. Sakit jantung, biji kurma beserta biji-bijinya. Sakit paru, al-Quds al-Bahri. Ternyata banyak sekali herbal-herbal yang disebutkan oleh Rasulullah. Bahkan di Al-Quran sendiri juga disebutkan tentang herbal itu sendiri. Nah ini yang saya akan coba uraikan secara lebih terperinci. Hal ini yang menyebabkan saya menjadi berpikir, wah ternyata luar biasa ya herbal ya. Ya, saya bukan menafikan obat kimia sekali lagi ya, bahwa untuk kasus-kasus tertentu maka kimia juga dibutuhkan. Ya, saya sifatnya kalau untuk penyakit-penyakit yang bisa long term terapi, biasanya saya menggunakan herbal. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi tertentu yang tidak ada pada herbal, misalnya kondisi-kondisi akut, maka obat kimia sintetik masih saya gunakan. Di sini saya bukan
mendiskreditkan ke satu pengobatan, tetapi saya akan coba menerangkan dari aspek kenapa kok herbal ini begitu luar biasanya. Kenapa Rasulullah banyak merekomendasikan herbal? Ya, padahal pada waktu itu sudah ada bangsa Romawi, sudah ada bangsa Mesir, ya, yang ternyata pengobatan juga telah berkembang, tapi Rasul selalu menggunakan tanaman. Apakah Rasul itu anti dengan kimia? Ya, tidak juga. Ya, karena pada waktu itu banyak menggunakan tanaman-tanaman obat. Tapi artinya di sini bahwa apa yang Rasul lakukan, apa yang Rasul perbuat, tidak lain ini adalah semua dari tuntunan Allah. Wa may yantaqi 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah pasti berlaku sampai akhir zaman. Ya. Maka itu kenapa saya tertarik dengan herbal, karena banyak sekali herbal yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Nah, ini yang kita coba kaji. Ini prolognya kepanjangan, Ustaz Tawan, ya. Baik. Ya, memang harus ada prolog dulu, ya. Ya. Kalau kita lihat bahwa dalam surat Asy-Syu'ara gitu ya, kami tumbuhkan di bumi itu ambatsna fiha min kulli zaujin karim, ya, berbagai macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik, zaujin karim. Jadi memang Allah menumbuhkan, ya, tanaman atau tumbuhan di muka bumi. Dan apa yang ditumbuhkan oleh Allah maka tidak akan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ini doa, ya. Jadi tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Apapun itu yang diciptakan Allah, tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan usus buntu saja, itu ada manfaatnya. Ya, Allah menciptakan rambut, ada manfaatnya. Termasuk tumbuhan. Pasti Allah membuat ini tidak ada yang sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Termasuk dalam hal tumbuh-tumbuhan. Nah, ternyata di dalam Al-Quran sendiri banyak bicara tentang herbal. Ini salah satu ayatnya dalam surat Al-Insan. Ya, ini bicara tentang kondisi di dalam surga. Di dalam surga itu mereka diberi minuman, ya, segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Kata-kata zanjabil, ya, jadi ada jahe. Jahe ini luar biasa, ya. Yang beda, ya, jahenya di surga sama jahenya di dunia, ya. Di dunia aja luar biasa jahe, apalagi di surga, ya. Ternyata jahe itu bagus untuk pernapasan, gitu, ya. Jahe untuk menghangatkan, melebarkan bronkus, gitu, ya. Nah, terus kemudian manfaat jahe termasuk di dalamnya afrodisia, ya, merangsang libido, gitu, ya. Jadi ini dari manfaat jahe. Jadi luar biasanya nih jahe, ya. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an juga. Selain jahe juga ada beberapa tumbuhan lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti bawang putih, ya, terus bawang merah, kacang adas. Ini contoh adalah tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang memang tersebut di dalam Al-Qur'an. Kacang adas, ketimun, ya. Artinya di Al-Qur'an sendiri pun juga berbicara tentang tanaman obat, walaupun tidak dikatakan sebagai spesifik pengobatan A, pengobatan B. Tetapi kalau kita lihat di dalam hadis, nah ini kita lihat, ya. Ini saya merangkum, ini rangkuman saya ambil dari satu tulisan, ya, tulisan tentang apa saja sih ayat-ayat yang berbicara tentang herbal. Ya, di sini ada delima dalam surat Al-An'am, buah tin itu dalam surat At-Tin, ada bidara dalam surat Saba, ya. Terus kemudian ada apa tadi? Mentimun, bawang putih yang saya sampaikan di awal, anggur, kurma, ya. Jadi biji sawi hitam, kemangi. Kemangi itu disebutkan dengan kata raihan dalam surat Ar-Rahman. Jadi banyak sekali herbal-herbal yang juga ternyata disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau di hadis sangat spesifik sekali. Salah satunya ini menarik ini, ya. Ada satu hadis yang ini cukup fenomenal, ya. Fil habatis sauda sifa min kullida illasa. Ya, jadi habatus sauda itu ngobatin semua penyakit itu, ya, kecuali kematian. Saya meyakini itu. Maka itu habatus sauda bisa dipakai untuk semua kasus. Kasus penyakit asma bagus, dia bersifat bronkodilator. Kasus untuk autoimun, dia memiliki efek imunomodulator. Ya.
Terus kasus untuk diabetes, membantu menurunkan kadar gula darah. Jadi luar biasa ini habatus sauda. Jadi saya meyakini ini. Maka itu saya dalam praktek saya, habatus sauda menjadi salah satu aspek pengobatan yang saya lakukan. Termasuk kasus-kasus tumor, kanker, itu juga menggunakan habatus sauda karena dia memiliki efek antioksidan. Ini salah satu yang dijelaskan di dalam hadis ya tentang bahwa ternyata habatus sauda bisa mengobati banyak penyakit. Ini contoh lagi tentang tumbuhannya, tentang wars, terus kustul hindi, itu ya, minyak zaitun, itu juga disebutkan di dalam hadis. Saya jadi teringat gitu ketika ketemu dengan seseorang yang bertemu dengan saya berbicara tentang herbal itu ya. Mana evidence base-nya gitu ya. Saya bilang begini ya. Kalau bicara evidence banyak lah. Kebenaran saya juga S2 saya salah satunya adalah sekolah tentang herbal medicine. Evidence base-nya banyak, tetapi saya tidak menjawab evidence base pada waktu itu. Saya bilang saja ke orang tersebut, saya pakai herbal karena banyak sekali Rasul berbicara tentang herbal. Kalau Rasul bicara sama herbal, ya udah saya yakin saja sama Rasul. Saya nggak perlu bukti-bukti macam-macam. Saya sami'na wa ta'na. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan herbal, silakanlah debat ini. Debat aja nih hadis ya. Ini salah satu hadis yang saya bawakan gitu ya kepada beliau ya. Ya kenapa Rasulullah ngomong begini, ya udah sami'na wa ta'na. Kalau saya begitu ya. Walaupun ini perkara-perkara yang sifatnya duniawi, tapi saya meyakini pasti Rasul itu melakukannya itu pasti atas tuntunan Allah ya. Tidak mungkin nih Rasul melakukan atas hawa nafsunya saja gitu kan. Tapi memang Allah menuntun untuk menjadi pelajaran, menjadi contoh. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka itu saya menjadikan Rasul adalah contoh saya. Termasuk dalam pengobatan pun saya menggunakan banyak herbal. Tetapi sekali lagi saya tidak menafikan obat-obat kimia untuk beberapa kasus. Ya, tindakan-tindakan medis itu juga memang diperlukan. Tetapi saya banyak menggunakan pengobatan-pengobatan herbal. Saya tidak anti dengan herbal, saya tidak anti dengan kimia. Karena beberapa kasus saya masih menggunakan obat-obat kimia, dan beberapa kasus saya juga menggunakan obat-obat herbal. Kalau obat kimia saya pilih yang tidak mengandung unsur haram, karena ini yang cukup penting gitu ya. Karena Allah tidak mungkin menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu. Ya, itu kata Rasulullah begitu. Maka itu saya kalau mau pakai kimia ya pilihannya sih kalau bisa yang tidak menggunakan unsur-unsur haram, kecuali kondisinya darurat. Kecuali kondisinya darurat. Kalau darurat ya itu masih diboleh. Nah, di sini saya melihat herbal ini menjadi salah satu cara saya dalam mengobati pasien-pasien saya. Dan ketika saya ketemu dengan orang itu ya hanya berdiam saja. Karena mau debat hadis mau gimana gitu ya. Karena kadang-kadang mohon maaf, kita itu banyak mikirnya gitu ya, ketimbang banyak jalaninnya. Jadi saya teringat dengan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an ya. Tentang ciri-ciri orang kafir dan ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri ya, saya tidak bilang orang yang banyak mikir itu kafir ya, tapi Allah hanya menjelaskan saja ya. Ya, ini luar biasa dalam surat ini. Ini yang menjadi motivasi saya ya. Jadi Allah bilang begini. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah itu ingin memberikan contoh tentang nyamuk ya, atau lebih rendah dari nyamuk itu sendiri. Coba lihat responnya. Ini dua respon dari orang yang beriman dan satu lagi respon orang-orang kafir. Ya. Ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ini menarik. Kalau orang beriman bilangnya apa? Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ini kalau Allah yang ngomong udahlah benar, nggak mungkin salah gitu loh. Tapi kalau orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Untuk apa sih ya Allah tuh nggak jadiin kayak gitu? Ini menarik ini ya, perumpamaan antara orang beriman dan orang kafir. Artinya begini, kalau sumbernya dari Allah dan Rasulnya, sudah percaya saja dulu.
nggak usah mikir-mikir dulu. Masalah nanti perlu dibuktikan secara ilmiah itu menyusul. Karena memang perlu dibuktikan secara ilmiah. Karena Al-Quran, hadis ini bisa menjadi sumber penelitian ilmiah. Tetapi kalau sumbernya dari Allah dan Rasulnya, sudah yakinlah ini sesuatu yang benar dulu. Kemudian baru kita mengapa. Jangan mengapa dulu, setelah ketemu baru meyakini yang benar. Jadi harus dibalik dulu. Yakinlah ini, kalau Allah dan Rasul yang berbicara, yakin ini benar sudah. Baru kita lakukan penelitian-penelitian untuk membuktikan itu. Harusnya begitu. Nah, ini hal yang cukup mendasar. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Ya, karena kalau Allah sudah berbicara, Rasul sudah berbicara, udah sami'na wa ata'na. Sudah, jangan sami'na wa pikir-pikir dulu. Kadang-kadang kita kebanyakan mikir gitu ya. Nah, ini salah satunya. Ini juga contoh hadis, sebenarnya banyak sekali ya, tapi mungkin saya mencontohkan di sini hanya 2 saja. Baik, kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, itu sebagai salah satu prolog ya tentang bagaimana Al-Quran dan hadis berbicara tentang herbal. Jadi banyak sekali herbal disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, mudah-mudahan ini menjadi petunjuk kita bahwa ternyata penting loh ya herbal ini untuk kita pelajari. Coba kalau kita lihat saat ini kondisi masyarakat kita ya, kalau kita lihat ya, terjadi perubahan penyakit ya, perubahan ke arah gaya hidup ya, sehingga berdampak kepada perubahan penyakit. Dulu kasus-kasus infeksi cukup banyak ya, karena mungkin hidup yang kurang bersih dan sebagainya. Tapi sekarang sudah timbul penyakit-penyakit degeneratif ya, dislipidemia, hipertensi, kanker jantung gitu ya. Tapi juga muncul juga itu mutasi-mutasi virus, timbulnya COVID dan sebagainya. Artinya udah mulai terjadi peningkatan prevalensi penyakit-penyakit degeneratif. Ya, karena ini berkaitan dengan apa sih? Ya, berkaitan dengan gaya hidup kita, pola hidup kita. Sehingga perlu adanya Perlu adanya pendekatan ya yang sifatnya itu natural, tidak menjadi resiko gitu ya. Karena ini penyakit-penyakit diabetes, hipertensi itu harus pengobatan jangka panjang. Nah, pengobatan jangka panjang ini harus kita sikapi perlu nih alternatif yang lebih secure dan lebih aman. Penggunaan obat-obat sintetik jangka panjang jelas ada resiko. Saya bilang ada resiko. Oleh karena itu kita perlu satu kolaboratif ya antara pengobatan konvensional dengan pengobatan herbal gitu ya. Maka itu saya praktek di Rumah Sakit Hermina Serpong, itu kita menggunakan pendekatan integratif medicine. Untuk kasus-kasus tertentu, maka kita menggunakan pengobatan konvensional, tapi untuk kasus-kasus tertentu kita menggunakan pengobatan herbal. Apalagi penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif dan long term terapi, maka itu perlu pendekatan-pendekatan yang lebih natural. Ya, ini alasan mengapa kok milih obat bahan alam gitu ya. Jelas ya, kita sudah memahami dan saya yakin masyarakat sudah paham ya. Apalagi sekarang zaman AI, tinggal cari saja bahwa penggunaan obat jangka panjang itu berisiko menimbulkan efek samping. Penggunaan antibiotik yang berlebihan menimbulkan resistensi. Penggunaan obat yang begitu banyak ya akan menyebabkan toksisitas kepada organ. Dan ini sudah bukan rahasia umum lagi. Jadi karena kondisi-kondisi inilah maka perlu satu pendekatan yang minimal resiko efek samping, minimal resiko toksik organ, malah kalau perlu melindungi organ. Dan satu lagi resistensi, ini cukup kasusnya cukup banyak sekali. Kasus TB ya, TB ini banyak sekali yang sudah resistensi. Ya, yang kita sebut dengan MDR, multi drug resistant. Ya, karena pendekatannya adalah killing. Ya, ini yang menjadi hal yang perlu kita bahas lebih detail lagi ya. Tapi saya tidak bahas di sini dulu. Ya, jadi penggunaan obat jangka panjang perlu kita waspadai. Nah, umumnya penyakit-penyakit degeneratif itu menimbulkan komplikasi. Misalnya diabetes, timbul hipertensi, timbul jantung, timbul masalah otak, timbul masalah kebas. Jadi penyakit-penyakit ini akan menimbulkan efek-efek ke banyak organ. Sehingga wajar saja ketika dokter memberikan obat, pasti akan lebih banyak obatnya. Ya, efek kemana nih? Oh, gara-gara diabetes timbul hipertensi, pasti dikasih obat hipertensi. Terus timbul apa lagi? Oh, timbul kebas, makanya dikasih obat yang untuk mengurangi.
mengurangi kebas. Semakin banyak komplikasi, maka akan semakin banyak obat-obatannya. Maka itu perlu satu alternatif yang bagaimana satu obat tetapi memiliki banyak target. Nah, itu ternyata herbal. Herbal itu ternyata sifatnya multi target. Satu tanaman memiliki banyak manfaat. Nanti kita akan bicara lebih detail lagi. Dan efeknya pun juga sesuai dengan fitrahnya tubuh. Nah, ini menarik ya. Karena kita sesuatu yang alami, maka masuklah bahan-bahan yang alami. Dan penggunaan jangka panjang relatif aman. Buktinya kita dari kecil sampai besar makan nasi asal tidak berlebihan ya masih aman. Kalau berlebihan jadi masalah. Nah, ini kondisi-kondisi yang kenapa kok herbal bisa menjadi solusi ya. Terus kemudian banyak penyakit yang sulit diobati, sangat sulit diobati gitu ya. Jadi ini yang juga menjadi tantangan tersendiri. Maka itu perlu adanya integratif medicine. Ditambah lagi tentang kehalalan ya. Kita cari kalau misalkan yang halal, kearifan lokal gitu ya. Dan juga kemudahan masyarakat. Apalagi masyarakat-masyarakat yang di daerah yang sulit sekali itu untuk mendapatkan pengobatan. Tapi alam menyediakan, pakai yang di alamnya. Itulah kira-kira seperti itu. Jadi ini beberapa alasan kenapa kita mencoba menggali, kenapa kita mencoba menggunakan obat herbal. Nah, kalau kita lihat, apakah herbal ini bisa bermanfaat? Ternyata bermanfaat dari banyak aspek. Saya sebagai seorang dokter gitu ya, pakai herbal itu. Gelar saya nambah gitu ya. Orang bilang saya nambahan dukun gitu ya. Jadi dokter plus dukun ya. Artinya nambahnya bukan di situ, tapi nambahnya adalah skill saya. Biasanya saya kalau dokter umum ya hanya batuk, pilek, mencret, paling gitu ya. Tapi kalau udah nambah herbal, yang datang udah berat-berat itu. Yang dokter spesialis sudah nyerah gitu ya. Terus pengobatan konvensional sudah nyerah, udah datangnya ke dukun Agus Rahmadi jadinya. Jadi mau tidak mau saya harus terus belajar untuk meningkatkan skill saya untuk pengobatan herbal ini. Jadi skill buat pengobat ini juga akan bertambah. Buat pasien itu juga menjadi lebih lebih aman gitu ya. Efek sampingnya relatif lebih rendah, mudah didapat. Saya selalu mengajarkan kepada pasien-pasien saya tentang penggunaan bahan-bahan dapur. Maka itu saya sangat tertarik tuh ya bikin pelatihan-pelatihan sehat dengan bumbu dapur. Karena ternyata di dapur itu bisa menjadi obat. Buat perekonomian juga menjadi luar biasa ya, membuka lapangan kerja, mengurangi impor obat, ya terus meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal. Pertanian juga jadi hidup, ya kan? Lingkungan hidup juga jadi bagus karena orang banyak nanam herbal. Devisa negara ya ini yang cukup penting. Kan kita tahu bahwa obat-obat kimia sintetis itu kita impor. Nah, kita reduksilah impor dengan menggunakan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini yang harus kita upgrade ya, menjadi lebih baik supaya kita menjadi lebih berdaya. Sehingga tidak banyak devisa negara yang terkuras akibat penggunaan obat-obat yang selalu mengandalkan impor. Nah, ini gambaran sedikit. Herbal bisa menjadi solusi banyak aspek buat para dokternya, buat pasiennya, buat perekonomian, buat pertanian, lingkungan hidup, dan devisa negara. Nah, peluang obat herbal pun juga semakin meningkat. Ya, masyarakat sudah mulai sadar. Apalagi sekarang zaman canggih ya, adanya AI, bisa dicari itu efek samping obat. Terus masyarakat juga sudah mulai cerdas, penyakit ini sudah tahu solusinya gimana. Jadi ternyata herbal bisa menjadi potensi. Karena banyak sekali penelitian-penelitian tentang herbal. Dan ini sudah terbukti bahkan sampai uji klinis. Nah, ini menarik nih ya, tentang uji klinis. Ya. Nah, jadi artinya herbal bisa menjadi peluang yang sangat luar biasa. Ditambah lagi masyarakat sudah mulai sadar, sudah mulai paham ya tentang bahaya obat-obat kimia sintetis ketika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kita belajar herbal dulu ya sedikit ya. Nah, ini yang harus sahabat Cordoba pahami bahwa herbal itu mengandung banyak senyawa fitokimia. Satu tanaman mengandung banyak zat aktif. Ya. Karena banyak zat aktif, maka dia banyak target. Banyak target. Ini salah satu contoh saja. Saya contohkan di sini misalnya satu tanaman obat sambiloto saja. Sambiloto itu zat aktifnya banyak. Ada memiliki efek antibakteri, ada anti radang, ada antihistamin,
menurunkan kadar gula, antispasmodik, imunomodulator, antioksidan. Lihat tuh, satu tanaman banyak zat aktif. Maka itu ketika pasien-pasien yang datang ke saya dengan komplikasi begitu banyaknya, maka obat herbalnya semakin mudah. Karena herbalnya satu tanaman banyak target. Jadi semakin kompleks penyakit, tanamannya semakin sedikit. Tapi kalau yang datang ke saya malah penyakitnya cuman sederhana, itu malah banyak herbalnya. Jadi kebalikan gitu ya. Lain kalau obat kimia sintetik ya, satu target satu obat, satu target satu obat. Tapi kalau tanaman obat, lihat satu tanaman begitu banyak zat aktifnya. Ya, ini yang harus dipahami dulu. Nah, ini contohnya. Misalnya begini. Dalam dunia kedokteran, pengobatan itu sifatnya single. Ya, misalnya gini, obat asam urat, ya pasti obatnya allopurinol. Obat diabetes, ya pasti obatnya, ya kalau nggak glibenclamid, metformin, glimepirid. Bisa nggak glimepirid untuk asam urat? Nggak bisa. Bisa nggak metformin untuk asam urat? Nggak bisa. Jadi targetnya satu, ya satu permasalahan satu obat. Hipertensi itu juga begitu ya, kasihnya captopril atau amlodipin gitu ya. Maka itu ketika kita ke dokter dengan banyak keluhan, pasti dokter akan memberikan banyak obat. Maka itu saran saya kalau di depan dokter jangan cerewet-cerewet, nih saran ya. Kalau cerewet nanti obatnya makin banyak gitu ya. Pak dokter, kayaknya saya gatel ya, udah dikasih obat tuh. Perut saya sakit ya, kasih obat lagi. Jadi makin cerewet makin banyak obat ya. Maka itu saran saya diem aja di depan dokter ya. Saya yakin nggak dikasih obat. Karena memang konsepnya seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat herbal, lihat ya ada asam urat, ada diabetes, ada hipertensi, apa obatnya? Daun salam. Namun, nah ini ada namunnya. Daun salam tidak sekuat allopurinol dalam menurunkan asam urat. Daun salam tidak sekuat glibenclamid dalam menurunkan gula. Daun salam tidak sekuat captopril dalam menurunkan tensi. Lah kalau gitu gimana dok? Barengi dengan pola hidup. Jadi penggunaan herbal itu sangat efektif kalau dibarengi dengan pola hidup. Misal, ya orang sakit diabetes, barengi dengan nggak makan gula, glukosanya direduksi, karbonya diturunkan, tambah daun salam, efektif. Maka itu kenapa ketika orang berobat herbal harus dibarengi dengan pola hidup. Maka itu kenapa saya bikin buku Food and Life Balancing ala Nabi itu, saya bikin 50 item pola hidup. Karena puasa itu yang krusial sekali. Kadang-kadang dengan pola hidup saja itu bisa menjadi obat. Ini hanya analogi kasar saja. Orang sakit gula, coba deh makan gula 3 hari misalnya, pasti turun itu kan. Jadi sebenarnya mengontrol gula itu mudah, mulut kita aja yang dikontrol. Maka itu di buku Food and Life Balancing itu, saya berbicara tentang pola hidup itu sangat krusial sekali. Dan saya terima kasih kepada Cordoba yang sudah memfasilitasi saya gitu ya, untuk bisa berbagi dengan sahabat-sahabat Cordoba di sini dan masyarakat umum tentang pola hidup yang saya berikan. Karena puasanya yang paling penting itu di pola hidupnya itu. Ya, baru daun salam menjadi lebih efektif. Sama halnya dengan misalnya daun salam untuk hipertensi. Dia menjadi lebih efektif kalau dibarengi dengan pola hidup dengan membatasi garam. Garamnya tolong direduksi, garamnya tolong dikurangi. Ya, kombinasi dengan makanan yang lain, misalnya timun, seledri. Itu contohnya. Berarti kesimpulannya, herbal menjadi efektif ketika dibarengi dengan pola hidup. Ya, jadi kalau bilang herbal tidak efektif, ya berarti belum pengalaman untuk ngobatin dengan herbal. Nah, alhamdulillah saya sudah 20 tahun ya menggunakan herbal. Dan ternyata dengan izin Allah banyak sekali kasus-kasus yang tertolong dengan penggunaan herbal. Ya, ini gambaran sedikit, mudah-mudahan sahabat Cordoba sudah bisa memahami apa sih perbedaan antara obat kimia sintetis sama obat herbal. Ya, obat kimia sintetis biasanya sifatnya single reseptor atau single target, tetapi kalau herbal bersifat multi target atau multi reseptor. Dan penggunaan herbal akan efektif ketika dibarengi dengan pola hidup yang baik dan mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, terus apa sih sebenarnya perbedaan secara lebih detail lagi ya, antara obat kimia sintetik dengan obat herbal?
Kalau kita lihat bahwa obat kimia sintetik jelas proses pembuatannya secara sintetis. Nah, zat-zat sintetis ini sebenarnya tubuh itu perlu mengeliminasi zat-zat ini ketika berlebihan. Tapi kalau sifatnya natural, maka tubuh tidak perlu mengeliminasi ketika unsur-unsur natural masuk ke dalam tubuh. Sama halnya dengan makanan. Makanan itu bisa menjadi obat, tapi sekarang makanan sudah dikontaminasi dengan unsur-unsur sintetik. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, cara kerja obat kimia itu lebih condong menghambat atau mengendalikan gejala. Tapi kalau sifat kerja herbal itu lebih banyak mendukung fisiologi tubuh. Ini salah satu contoh sederhana. Ini contohnya sederhana begini. Misalnya ada orang sakit infeksi saluran pernapasan disebabkan oleh bakteri, ya. Misalnya bakterinya Staphylococcus misalnya Staphylococcus sehingga dia sakit infeksi saluran pernapasan. Maka dokter akan memberikan antibiotik. Antibiotik ini cara kerjanya adalah mematikan kuman. Kumannya mati, maka gejala-gejala infeksi akan tereduksi. Selesai masalah. Tapi ingat, tubuh kita tuh ada namanya imun. Imun itu kan salah satu kerjanya untuk mengeliminasi bakteri atau kuman, makanin kuman. Ketika dikasih antibiotik kumannya mati, imun kita gimana? Imun kita tidak bekerja. Begitu lagi sakit, dikasih antibiotik, kumannya mati. Imunnya tidak bekerja. Nah, artinya bahwa cara kerja obat kimia sintetik itu dengan cara tidak mendukung kondisi fisiologis tubuh. Tapi unik di herbal, ini unik di herbal nih. Bagaimana cara kerja antibiotik herbal? Ini menarik sekali. Ternyata herbal itu memiliki banyak target. Yang pertama adalah bikin suasana si kuman tidak nyaman, sehingga dia sulit untuk tumbuh. Itu cara kerja yang pertama. Cara kerja yang kedua, herbal itu ternyata memblokade sistem komunikasi antar sel, namanya quorum sensing. Jadi sel itu nggak bisa tumbuh kalau nggak bisa komunikasi. Nah, itu dihambat tuh dengan menggunakan herbal salah satu. Dan uniknya lagi, herbal ini lebih banyak kepada bakteriostatik. Jadi si kumannya itu diam. Sehingga, ini uniknya lagi herbal merangsang imun untuk kerja. Jadi imunnya bergerak, makanin si kuman tadi. Maka itu kenapa penggunaan herbal dirasakan lebih lama. Karena dia lagi mengaktifasi imun untuk bekerja. Kalau kimia cepat, karena dia targetnya langsung ke masalahnya. Mati itu kumannya. Tapi kan imunnya tidak berdaya. Maka itu kenapa ketika kita kebanyakan antibiotik, imun kita menjadi tidak aktif. Maka itu berdayakan imun kita. Dengan cara apa? Dengan diberikan makanan-makanan yang sifatnya mengaktifasi imun. Imunnya harus teraktivasi. Terus kumannya diapain? Kumannya didiamkan supaya tidak berkembang, tapi juga mengaktifasi imun sehingga imunnya bergerak kemudian makan kuman. Maka itu kenapa cara kerja herbal ini lebih banyak mendukung fungsi fisiologis tubuh. Ya, jadi memberdayakan fungsi tubuhnya. Nah, itulah kira-kira gambaran sedikit ya apa perbedaan antara kimia sintetis dengan menggunakan ya. Nah, satu lagi yang cukup unik bahwa herbal tadi bersifat multi target. Targetnya banyak. Karena boleh jadi seperti ini. Misalnya sakit diabetes. Diabetes itu kan akan timbul banyak komplikasi. Salah satunya dinding endotel pembuluh darah menjadi tidak baik gitu kan. Sehingga kadang-kadang timbullah penyakit-penyakit dislipidemia, sakit kolesterol, timbul plak, timbul penyakit hipertensi. Nah, maka itu kenapa ketika dikasih obat gulanya turun, memang selesai masalah gulanya. Tetapi komplikasinya kan belum selesai. Kadang-kadang ketika kolesterol tinggi, kasih lagi obat kolesterol. Gitu ya. Obat kolesterol memang menurunkan kolesterol, tetapi ada resiko gitu ya. Sel hatinya jadi diblokade, sedangkan kolesterol itu kita dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Ya. Jadi sifatnya itu yang single reseptor menyebabkan perlu ada tambahan obat-obat yang lain. Tapi kalau herbal, satu tanaman banyak reseptor, itu yang cukup unik. Tetapi sekali lagi, dia akan menjadi efektif kalau dibarengi dengan pola hidup. Ya, itu bedanya single reseptor dan multi reseptor.
Nah, terus kemudian biasanya kalau herbal jelas ya karena lebih natural, biasanya dia memiliki efek detoksifikasi. Ya, bisa mengeliminasi karena memang malah memperbaiki fungsi hati, memperbaiki fungsi ginjal gitu ya. Saya tadi malam saya kedatangan seorang pasien penyakit diabetes ya, udah hampir berapa tahun berobat sama saya. Dia penasaran dengan ginjalnya kan, dok ini banyak obat resiko apa tidak? Dicek ginjalnya. Alhamdulillah dengan izin Allah ginjalnya bagus, hatinya bagus. Karena kan takutnya efek obat tuh ke hati, ke ginjal gitu ya, atau ke organ. Dicek organnya bagus. Ya, gulanya juga alhamdulillah lebih terkontrol, asal mulutnya juga dikontrol. Karena penting sekali mengontrol mulut gitu ya. Nah ini gambaran sedikit ya. Mudah-mudahan ini bisa bisa apa ya dipahami tentang perbedaan. Nah uniknya lagi, ya ini juga banyak unik-unik ini ya. Jadi dia memiliki efek herbal itu rata-rata memiliki anti radang. Kita tahu bahwa peradangan ini menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan di dalam tubuh kita. Itu harus kita bahas ya kemarin tentang efek tidur dan sholat tahajud yang mampu mereduksi peradangan tubuh. Karena peradangan tubuh akan berdampak ke banyak aspek. Ya, peradangan di pembuluh darah, jadi timbul pembuluh darahnya rusak. Peradangan di tenggorok. Jadi peradangan akan berdampak ke banyak aspek. Maka itu ternyata herbal memiliki efek anti radang. Gitu ya, anti peradangan. Itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya perbedaannya. Nah, ini sedikit bahwa ternyata banyak sekali obat-obat konvensional yang juga ternyata berasal dari tanaman obat. Contohnya nih misalnya aspirin, itu ternyata dari tanaman salik alba. Ini contohnya. Ya. Terus kemudian ini juga pule pandak, ya, reserpin. Reserpin ini dipakai untuk obat darah tinggi. Sampai saat ini pun juga masih dipakai. Itu sebenarnya berasal dari tanaman. Ya. Terus kemudian ada tapak darah. Ya, tapak darah. Oh, itu. Oke, baik. Ya, ada yang bocor kali ya. Baik. Tapak darah misalnya. Ini tanaman hias. Ya. Ternyata juga dibuat obat kemo ini namanya vincristin, ya, vinblastin. Itu obat kemoterapi. Ternyata dari tapak darah. Ini tanaman hias sebenarnya. Oke ya. Ini foxglove. Untuk apa? Untuk digoksin. Biar jantungnya, denyutnya jadi teratur, jadi bagus. Gitu ya. Itu juga dari tanaman obat. Ini Tamiflu, ya, bunga pekat atau bunga lawang. Ya, sering dipakai untuk semur ini. Atau star anise, ya orang bilang itu ya. Kayak gambarnya bintang gitu ya. Itu dipakai untuk semur. Ternyata ini dipakai untuk obat yang namanya oseltamivir, Tamiflu. Yang bahkan pada waktu kita zaman flu burung ya, itu salah satu obatnya dari ini ternyata. Bahkan juga masih dipakai untuk pengobatan COVID. Nah ini salah satunya. Nah ini ternyata dari tanaman obat. Ini contoh kina. Kina ini juga dipakai untuk pengobatan malaria. Sampai saat ini pun masih dipakai. Dan ini dari tanaman herbal gitu. Ya. Ini cukup luar biasa. Kurkuminoid ya, kurkumin. Ini dipakai untuk apa? Untuk masalah hati, untuk lambung gitu ya. Terus kemudian mengencerkan darah ya. Jadi banyak sekali nih efek dari kunyit. Ya, kunyit ini murah sebenarnya, tapi kalau udah dalam bentuk jadi kayak Curleaf, HP Pro, mohon maaf saya sebut merek ya. Terus apa kurkuminoid gitu ya. Itu harganya mahal sekali itu. Ya. Ganti nama ternyata jadi mahal ya. Kalau bentuknya kurkuma gitu ya, mungkin bisa 10.000, 30.000. Tapi kalau kunyit 3.000 aja dapat. Jadi nama itu sangat berpengaruh ya. Jadi saya ingat ya kalau ngopi di kafe itu black coffee 35.000, kalau di kedai kopi pinggir jalan 3.500, sama-sama black coffee-nya. Ya, kira-kira begitulah. Jadi memang nama ini sangat berpengaruh ya. Nah, ini contohnya adalah kurkuminoid. Nah, ini juga dipakai, mungkin pernah dengar ya, sahabat Cordova, tentang iklan yang berbicara untuk nafsu makan ya. Ada iklan namanya apa tuh ya? Mohon maaf saya sebut merek ya, Kurkuma Plus misalnya. Itu sebenarnya dari kunyit. Dan ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita zaman dulu. Jadi nenek kita zaman dulu itu kalau anak nggak mau makan, itu terkenal dengan istilah jamu cekok. Ya.
Ya, jadi dicekokin. Ternyata cekoknya itu mengandung unsur-unsur ini, kurkumin. Salah satunya kunyit dan temulawak. Ini pernah pengalaman kasus anak saya nggak mau makan gitu. Nah, salah satunya saya coba cekokin ke mbok jamu. Ya, nah saya baru tahu tuh cekok tuh wah luar biasa itu. Jadi anak saya tuh dipiting gitu ya, kaki dipiting, tangan dipiting, sehingga berontak, sehingga mulutnya mangap, diambil kain, dimasukin ke mulutnya, di gini kan gitu. Wah keren banget itu. Tapi dampaknya sejak saat itu, setiap tukang jamu itu lewat depan rumah saya, wah anak saya tuh langsung ke dapur ngambil piring langsung makan. Saya tidak tahu nih karena efek jamunya atau efek pitingnya ya Allah alam, tapi ini cukup efektif ya. Maka itu datang aja tuh ke tukang jamu cekok ya. Nah ini salah satunya. Nah ini juga beberapa herbal seperti ephedrine ya, ini juga dipakai untuk dekongestan ya, terus kemudian untuk pengobatan asma. Ini juga diambil dari tanaman ephedra. Ini morfin. Morfin itu untuk penghilang nyeri ya, penghilang nyeri yang luar biasa. Tapi kalau kita ada tanaman ini ditangkap ya, ya ini dilarang ya nanam tanaman ini ya. Ini salah satu contoh tanaman morfin. Kayaknya dipakai untuk macam-macam tuh, untuk penghilang nyeri, derivatnya ada namanya kodein untuk meredakan batu. Ini termasuk kategori narkotika atau golongan narkoba. Ya, ini yang perlu diwaspadai ya. Nah, apakah herbal tidak ada efek samping? Ya, jelas ada. Jangankan herbal, makanan aja yang kita makan sehari-hari, kalau ketika mengkonsumsinya tidak tepat, jadi masalah. Misal, orang sakit lambung, oh makan herbal cabai, ya sakit lambungnya tambah, gitu ya. Atau misalnya orang sakit kolesterol sama darah rendah misalnya. Makan bawang putih kan katanya kolesterol, tapi darah rendah, langsung drop itu tensinya. Jadi kalau bicara apakah herbal ada efek samping, ada kalau penggunaannya tidak tepat. Sekali lagi ya, penggunaannya tidak tepat, tidak sesuai indikasi, gitu kan. Atau mungkin dosisnya tidak tepat, dosisnya kelebihan misalnya. Jadi perlu diperhatikan indikasi, dosis, sama interaksi ya dengan obat yang lain atau interaksi dengan tanaman obat. Jadi kadang-kadang kita asal cemplang-cemplung, oh tanaman aman, itu juga waspada. Karena ada beberapa efek sinergistik dan ada beberapa efek yang kontradiktif. Maka itu perlu diwaspadai. Pentingnya indikasi, pentingnya dosis, pentingnya interaksi antar obat. Misalnya penggunaan bawang putih, kombinasi timun sama seledri, itu bisa bikin tensi jadi drop. Perlu dipertimbangkan aspek itu. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi pentingnya dosis, pentingan kandungan zat kimia, kemudian interaksi antar obat, atau bahkan kontaminasi. Karena boleh jadi herbal itu ada kontaminannya. Ya. Nah ini yang saya bilang bahwa ada interaksi obat. Misalnya begini, misalnya tanin misalnya. Tanin itu ternyata mengurangi penyerapan terhadap kodein, teofilin, ephedrine gitu ya. Maka itu ketika kita minum teofilin, ephedrine, ya hindari konsumsi daun jambu biji, teh, atau herbal yang rasanya sepet gitu ya. Karena dia taninnya tinggi. Nah, tanin itu menghambat penyerapan ini. Berarti kan ada interaksi antara herbal dengan obat-obatan. Atau misalnya obat-obat pengencer darah, aspirin sama warfarin. Terus barengin bawang putih, jahe. Waduh, tambah encer itu. Ketika encer terus-terusan malah terjadi perdarahan. Itu yang perlu diwaspadai. Penggunaan obat-obatan perlu diwaspadai ketika dibarengi dengan penggunaan herbal ya ataupun bumbu-bumbu. Oke ya, berarti ada interaksi antara obat herbal. Nah ini sedikit, ini karena waktunya sudah mepet ya. Apa izin Ustaz Tawan, saya 5 menit lagi, 5-10 menit lagi ya. Nanti baru tanya jawab. Jadi begini, banyak sekali herbal ini saya rangkumkan. Nanti mungkin bisa diambil lah materi slide saya. Ini rangkuman ya. Urutan nomor 1 ini adalah urutan yang paling utama. Misalnya herbal untuk sakit kolesterol atau dislipidemia, itu bawang putih. Ya, yang lainnya boleh belimbing bulu, kunyit, temulawak, dan masih herbal yang lain. Cuman saya pakai 4 ini saja. Kenapa saya pakai 4? Karena ini mudah dan gampang didapatnya. Ya, jadi yang ada di dapur lah. Intinya gitu yang saya pakai. Supaya mudah, maka saya pilih yang ini.
Walaupun ada herbal-herbal yang lain ya, tapi kan kalau saya kasih yang herbal yang susah, nanti repot. Bu, pakai keladi tikus. Wah, susah nyarinya di mana itu keladi tikus. Yang ada tikusnya, ya keladinya nggak dapet-dapet. Nah, ini saya khawatirnya gitu. Maka itu saya menggunakan herbal-herbal yang sifatnya dari bumbu dapur atau yang mudah sekali didapat. Nah, ini contohnya untuk kasus kolesterol. Itu bagus dengan bawang putih. Tapi hati-hati loh, penggunaan bawang putih bikin tensi turun. Penggunaan bawang putih bikin lambung tidak nyaman. Penggunaan bawang putih akan menyebabkan pengenceran darah. Darah yang terlalu encer pun juga resiko menyebabkan timbulnya perdarahan. Itu ya. Ini urutan pertamanya. Ya, berdasarkan utamanya. Misalnya diabetes juga. Utamanya apa? Pare, kemudian salam, kayu manis, kunyit. Tapi sekali lagi dosis ya. Karena nanti kalau nggak ada dosis jadi masalah gitu loh. Misalnya daun salam saya pakai 30 lembar, bisa drop tensinya, bisa drop gulanya. Jadi harus ada takaran dosis. Jadi nggak sembarangan penggunaan herbal. Harus ada dosisnya. Ini yang hal yang cukup penting. Terus herbal untuk hipertensi, seledri. Bawang putih bisa nggak? Bisa. Salam bisa nggak? Bisa. Tadi kan saya bilang bahwa satu tanaman banyak zat target. Berarti kalau seandainya dia diabetes sama hipertensi, pilihan obatnya apa? Lihat aja di antara keduanya. Ini kalau kita melihat ya. Ini kalau kita lihat di sini, daun salam untuk diabetes, daun salam untuk hipertensi. Jadi kalau kasus diabetes dan hipertensi, maka pilihannya apa? Kalau dua, pilihannya daun salam. Nanti kontrol. Ternyata dengan daun salam tidak turun, maka bisa ditambahkan. Atau begitu juga sebaliknya. Gulanya turun, tapi tensinya nggak turun, tambahkan seledri. Nah, begitu. Tapi pilih yang dua-duanya. Contohnya lagi misalnya kasus sakit kolesterol dan hipertensi. Pilihannya apa? Yang ada di dua-duanya. Bawang putih, bawang putih. Tapi ternyata tensinya tidak turun-turun, tambahin seledri. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami petunjuk penggunaan praktis ini. Ya. Oke, herbal untuk hipertensi ada seledri, ada salam. Herbal untuk apa? Asam urat bisa menggunakan daun salam. Tapi hati-hati penggunaan daun salam bisa bikin apa? Bikin tensi turun, bikin gula turun. Jadi perlu dipertimbangkan aspek. Ya, ini saya lanjutin lagi. Ini herbal untuk penghilang nyeri sama anti demam. Ya, maka itu kenapa orang zaman dulu kalau anak-anak kecil lagi demam itu sering dibalurin bawang merah ya, ditaruh di ubun-ubun ya, di leher, di punggung sambil dikerok-kerok. Nah, itu ternyata memiliki efek analgetik, antipiretik atau penurun demam. Herbal untuk analgetik cengkeh. Orang zaman dulu itu kalau gigi berlubang itu pakainya minyak cengkeh, pakai kapas. Ya. Atau serbuk cengkeh gitu. Taruh di tempat gigi berlubang. Atau direbus aja itu cengkeh. Campur sereh, tambahin garam, dikumur-kumur. Nah, bisa seperti itu. Ini cara yang sederhana untuk mereduksi nyeri. Ya, terus herbal untuk diuretik atau bikin kencing itu adalah seledri. Herbal untuk anti emetik, anti mual, jahe. Maka itu wajar saja tuh ada orang yang dulu ada Biskota, Metro Mini, orang tuh sering jual permen jahe. Cuman gara-gara nggak pakai jurnal kali ya. Jadi nggak tahu itu permen jahe untuk apa ya. Ternyata memiliki efek anti mual. Kita tahu kalau kita mual dalam perjalanannya kan sering ingat obat ya. Padahal jahe itu luar biasa untuk mengobati mual ya. Terus kemudian herbal untuk kanker gitu ya, ada sirsak, kayak kunyit putih, manggis ya. Herbal untuk jantung, herbal untuk lambung. Nah, ini lambung cukup banyak kasusnya. Saya kasih salah satunya adalah kunyit, rebusan kunyit dan temulawak. Terus kemudian berapa dosisnya? Nah, ini saya juga menulis juga sebagian di buku saya di Food and Life Balancing itu pakai rebusan ini sebagian, pakai bumbu dapur gitu ya. Nah, herbal untuk sakit sendi, saya pakai cabai, serai, kayu putih, cengkeh. Jadi, kalau orang zaman dulu itu kan sering dibobokin beras kencur, ya orang bilang ya. Ternyata itu benar pakai kencur, serai sama beras. Gitu. Sama orang zaman dulu atau sekarang deh, kalau kita pegang-pegang sering ditempelin koyo. Ya. Mereknya juga koyo, cabai. Ternyata benar, itu dari cabai. Cabai itu mengandung zat yang namanya capsaicin. Jadi kalau misalnya nggak ada koyo cabai, ulek aja cabai gitu sama air. Ya, kemudian ditempel itu lebih pedas daripada koyo.
Tapi benar, ini benar ya, bisa memiliki efek relaksasi otot, muscle relaxation. Ya, jadi itu salah satunya cabai. Ya, tapi penggunaan topikal ya, penggunaan dioles bukan dikonsumsi. Ya, nah herbal untuk susah buang air besar, lidah buaya. Ya, banyak orang yang sembelit, nah salah satunya lidah buaya. Herbal untuk batuk, kencur. Herbal untuk mencret, daun jambu biji. Herbal untuk sulit tidur, biji pala. Kemarin sore saya dapat pasien yang sulit tidur, dia tergantung dengan obat tidur, alprazolam gitu ya. Dia tergantung dengan alprazolam, disemprot langsung kayak orang sakau, berobat ke saya dengan izin Allah. Saya tambahkan salah satunya biji pala, kemudian saya tambahkan suplemen yang namanya melatonin. Ya, melatonin itu zat yang dihasilkan oleh otak. Dengan izin Allah hasilnya cukup bagus, dia sudah lepas dari alprazolam kurang lebih sekitar 8 sampai 10 hari. Ya. Jadi ternyata bisa dengan menggunakan biji pala. Cuman memang ada aturan dosisnya. Saya coba dengan satu biji pala digeprek, direbus 3 gelas, 1 gelas. Nanti kalau tidak berespon saya naikin 3, nggak berespon saya naikin 5, nggak berespon naikin 7. Nah pas ini kalau 7 jadi ngefly. Nah, makanya dia turun 5. 5 ternyata bagus, saya turun lagi sekarang 3. Jadi ternyata biji pala memiliki efek sangat bagus untuk orang yang sulit tidur. Walaupun ini masih dalam perdebatan, banyak ulama juga, sebagian ulama ya, nggak banyak ulama, sebagian ulama yang memang kok mengharamkan biji pala. Ya, tapi kan biji pala ini sering kita pakai untuk masakan. Nah, kira-kira begitu, tapi masih dalam perdebatan. Untuk penyakit panu, kadas, kurap, itu pakai lengkuas, jadi digosok gitu. Nah, ini herbal untuk pelindung hati, yaitu temulawak kunyit. Herbal tidak bisa, mohon maaf, buat laki-laki disfungsi ereksi, pakai jahe dan cabai Jawa. Herbal untuk meningkatkan sistem imun, temulawak. Herbal untuk antiinflamasi serai. Ini nanti materinya saya akan share di grup, jadi bagi teman-teman yang memang membutuhkan materi ini, gitu ya. Atau nanti hubungin aja pihak panitia Cordoba untuk mendapatkan slide. Nah, itu kira-kira gambarannya. Ini saya bikin rangkumannya biar mudah nanti dibaca ya, rangkuman-rangkumannya dan beberapa tambahan-tambahan herbal lainnya. Baik, kira-kira itu yang bisa saya berikan. Mungkin ini waktunya singkat, tapi mudah-mudahan bisa tergambarkan secara garis besar tentang penggunaan herbal, walaupun sebenarnya ada trainingnya ya. Jadi kebenaran saya juga mentraining para pengobat-pengobat di Malaysia, itu trainingnya sampai 5 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya memang lama training herbal itu. Ya, tapi minimal ini memberikan gambaran sedikit bahwa herbal bisa menjadi salah satu solusi ya dalam pengobatan di masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau saya kelewatan waktu atau ada bahasa-bahasa yang memang sulit dipahami. Nanti mungkin rekamannya bisa untuk diulang-ulang dan mudah dipahami. Afwan Ustadz Pawan, saya melebihi waktu karena biar banyak tanya jawabnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ternyata luar biasa. Jauh-jauh kita berobat di dapur banyak obatnya. Hanya kita nggak tahu ternyata ya. Nah, orang tua zaman dulu ternyata Masya Allah itu tibu nabawi banget gitu ya. Herbalis banget orang tua zaman dulu itu ya. Saya masih ingat, oh, pakai betul udah pakai bawang merah dikeprok, taruh di kebun gitu ya. Ternyata Masya Allah ini betul adanya ya. Oke, baik, Masya Allah. Saya kira teman-teman juga sama, di sahabat Tuhan Koroba juga sama. Mungkin ada yang baru tahu, tapi orang tua kita sudah melakukannya sejak zaman dahulu. Ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, terizin. Pertama dari Nik Faridah nih, dari Kelantan, Malaysia. Assalamualaikum, Ustaz, boleh berikan nota untuk kelas 13 dan 14 Maret. Nah, ini kayaknya minta filenya ya, minta filenya. Mungkin nanti boleh di chat di Koroba ya, ataupun di Quran Koroba di YouTube juga ada. Kalau untuk recordingnya ya, di Quran Koroba, YouTube Quran Koroba ada. Untuk materinya kalau misalkan sudah masuk grup sudah ada materi di share ya. Oke, ada Budian Rahayu ini share katanya. Izin share ya dok para peserta webinar dengan konsumsi habatus sauda 15 butir dan propolis 15 tetes sehari selama 6 bulan. Kista ovarium dengan diameter 9,6 cm bertahap mengecil. Tadi bulan ke-9 dokter SPOG menyatakan bersih berdasarkan USG. Ini pasien dokter ya? Wallahualam, saya tidak tahu. Allah ya. Habatus sauda 15 butir dan propolis 15 tetes. Belum nggak dok? Mungkin boleh validasinya dok. Jadi begini, memang tadi kan banyak herbal itu banyak senyawa. Kadang-kadang ada satu herbal dia berespon,
Kadang-kadang ada sebagian orang tidak berespon, tapi perlu dikombinasi herbal yang lain gitu ya. Biasanya saya kalau untuk kasus-kasus tumor, kista itu ya, biasa saya akan mengkombinasi dengan beberapa obat. Tapi salah satunya habatus sauda saya berikan. Saya berikan habatus sauda gitu kan. Terus kemudian saya atur pola makannya, jangan memakan makanan yang sintetik gitu ya. Apalagi makanan yang disuntik-suntik, itu kan banyak tuh yang disuntik-suntik misalnya. Saya khawatir tuh bisa ayam disuntik, telur disuntik. Nah, ini yang saya khawatirkan. Itu kita reduksi, perbanyak antioksidan gitu ya. Banyakin sayur gitu ya, tapi sayur-sayur yang organik, makan yang organik. Nah, ini saya tulis di buku saya, Pola Hidup untuk Tumor dan Kista. Itu ada di buku Food and Life Balancing ala Nabi. Nah, itu lengkap itu, ada 50 macam penyakit, baik penyakit tunggal dan penyakit kombinasi. Ini saya kombinasi di situ dalam buku itu. Begitu, Oke, Ustaz jadi Tawan. miliki segera bukunya ya, jangan sampai ketinggalan buat tamu Quran Cordoba ya. Bisa dipesan di website Quran Cordoba. Oke, kalau ya pasti kalau ingin tepat penanganannya silakan datang ke praktek Dokter Agus ya. Oke, dari Bu Suci Sri Wahyuni, izin bertanya Ustaz, sebagian pasien bagaimana cara kita tahu obat kimia yang diberikan tidak mengandung hal yang haram? Terkadang ada kondisi yang sakit dan dokternya mungkin non-muslim, yang barangkali nggak peduli dengan haram dan halalnya. Ada nggak dok? Mungkin agar kita tahu tanpa langsung tahu. Sebenarnya begini, obat-obat kimia itu sudah ada label halalnya. Coba aja dicek deh. Misalnya ada beberapa obat sudah ada tulisan halalnya, logo halalnya tuh. Banyak kok obat kimia yang ada logo halalnya. Jadi kalau bisa ya sekalian aja dakwah sama dokter, dok. Saya pakai obat kimia yang ada logo halalnya dong. Nah gitu. Jadi biar dakwah sekalian. Ada kok obat kimia yang logo halalnya. Nah, ketika tidak ada logo halalnya, bisa kok sekarang zaman zaman AI kan. Cari aja di AI merek obat ini, apakah ada unsur-unsur haramnya. Nah, itu AI bisa menjawab kok. Ya, minimal minimal bisa sedikit mengetahui. Dilihat aja komposisinya. Di komposisi itu kan biasanya jelas tuh, terukur ini kandungannya apa, apakah mengandung ini, mengandung ini. Bisa kok dicek sebenarnya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak obat-obat kimia yang berlogo halal. Ya kayak obat penghilang pusing itu sudah ada tuh logo halalnya. Terus obat Oh, batuk warna sudah biru ada ya. logo halalnya. Paracetamol sudah ada logo halalnya. Banyak kok yang sudah ada logo halalnya. Alhamdulillah itu menjadi keberkahan kalau misalnya kita menggunakan obat-obat kimia. Tapi sedapat mungkin pakai cara alami aja dulu. Kalau cara alami bisa baik, kenapa harus mengorbankan badan kita dengan sesuatu yang sintetik? Gitu. Nah, itu menurut hemat saya, supaya tubuh kita tidak terlalu banyak dimanipulasi. Wallah alam, Baik. kira-kira begitu Mas Wah. Oke, alhamdulillah sudah banyak yang berlabel halal, tapi lebih bagus memang utamakan yang herbal ya, dan yang pasti datang ke dokter yang paham tentang herbalis ya. Jadi lebih sehat insya Allah. Oke, Ya, dari Pak ISK nih, herbal apa untuk asam urat yang akut ya dok? Tingkat asam urat pernah sampai 12. Silakan dok. ya, tadi ada beberapa tanaman obat yang saya sampaikan ya. Salah satunya dengan menggunakan daun salam. Ya, daun salam itu mampu menurunkan asam urat. Tapi hati-hati penggunaan daun salam itu bisa bikin tensi turun dan gula turun. Kalau tensinya rendah atau gulanya rendah, tolong ketika ngerebus daun salam, setelah hangat, tambahkan madu, tambahkan sedikit garam, supaya tensinya nggak drop. Ya, kalau tensinya normal. Ya, karena daun salam itu memiliki efek tadi. Tapi ternyata asam urat itu mudah kok sebenarnya. Saya tulis tuh pola hidupnya di buku saya. Ya, yang pertama, stop makanan yang mengandung purin. Purinnya tuh saya tulis tuh apa saja. Ya, terus kemudian minum air yang cukup. Batasi lemak karena lemak akan menghambat pengeluaran purin. Ya, terus kemudian salah satunya saya suruh biasanya rebusan dengan daun salam. Di buku saya sudah saya tulis secara lengkap, gitu ya. Tapi sekali lagi yang paling penting mulut kita. Karena secara alami asam urat itu bisa dibuang oleh tubuh kecuali ada masalah di pembuangannya. Misalnya orang yang sakit ginjal, itu akan bermasalah itu asam uratnya. Jadi memang perlu diwaspadai untuk orang-orang yang sakit ginjal karena akan berdampak kepada asam urat yang meningkat. Begitu, Baik. Satowa. Jadi ternyata sudah lengkap dituliskan dalam bukunya tadi dokter ya. Jadi segera memiliki bukunya, jangan sampai kehabisan, karena ini panduan kesehatan kita sehari-hari. Oke, dari Ibu tadi juga sama, ini sudah ada di bukunya untuk obat penyakit batu empedu yang mesti dihindari. Nah, apa dok yang mesti dihindari untuk Ya, penyakit empedu? baik. Jadi begini,
Batu empedu itu batu yang terletak di dalam empedu kita. Nah, umumnya batu empedu itu 80% adalah batu lemak. Tapi ada batu yang pigmen. Pigmen itu apa ya? Contohnya tompel lah, tompel tapi di empedu lah, kira-kira begitulah pigmen. Nah, itu sulit untuk dihilangkan. Ya, selebihnya batu campuran. Nah, yang paling banyak adalah batu lemak. Pengalaman saya ngobatin batu empedu, cobalah puasa. Puasa itu keren loh. Puasa itu kan otomatis akan lapar. Nah, ketika lapar, kalau cadangan glikogen udah habis, maka dia menggunakan lemak. Lemak-lemaknya dihabisin itu. Tapi sekali lagi, puasa tapi makannya dibenerin. Jangan makan minyak, santan gitu ya. Pokoknya yang berlemak-lemak direduksi. Tongseng itu tolong direduksi gitu ya. Karena percuma juga kita puasa tapi tidak membatasi makannya mengandung lemak. Nah, itu yang harus diperhatikan. Terus kemudian saya mengombinasi dengan beberapa obat yang sifatnya itu memperbaiki fungsi hati gitu ya, menghambat penyerapan lemak ya. Salah satunya ya saya menggunakan temulawak, misalnya seperti itu. Tapi yang pasti saya kombinasi dengan banyak beberapa obat. Kami menggunakan beberapa obat yang dikombinasi yang sifatnya adalah tadi untuk membantu merangsang pengeluaran lemak dan meningkatkan hambatan pada penyerapan lemak di level usus. Jadi itu yang saya berikan. Tapi yang paling penting adalah pola makannya, pola hidupnya. Maka itu kenapa saya menekankan ke pola makannya dulu. Ya, pola makan baru herbalnya apa. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Ini Masya Allah ada yang kemudian konsultasi tentang penyakit personalnya. Silakan saya sarankan untuk praktek Dokter Agus ya agar mendapatkan penanganan yang tepat. Karena kalau di sini akan sangat banyak penjelasannya ya untuk satu persatu kita jelaskan. Tapi ada satu hal yang menarik dok ini tentang penyakit yang sudah berat. Di sini ada yang menyatakan dari Bu Sekar. Oh, saya post kemoterapi CAPD dan sekarang minum obat hormonal dan sebagainya. Dan juga ada yang penyakit stroke. Apakah bisa disembuhkan dengan herbal dok untuk penyakit-penyakit yang sudah berat, kemo bahkan sudah stroke gitu? Iya, kebenarannya datang ke saya yang berat-berat sih. Jadi gini dulu, yakini dulu bahwa kesembuhan milik Allah. Kesembuhan milik Allah, itu dulu yang dia harus yakin. Makanya kenapa buat saya yang paling penting, tauhidnya saya benarkan dulu. Ya, karena kadang-kadang kita meyakini bahwa sembuh itu milik obat. Wah, kayaknya saya harus minum obat nih, kalau nggak minum obat nggak sembuh. Jangan gitu dulu. Obat tuh hanya wasilah saja. Kesembuhan itu adalah milik Allah. Misalnya kayak kasus autoimun. Siapa yang mengendalikan imun? Obat hanya membantu memfasilitasi. Tapi yakinlah itu dulu. Bahwa kesembuhan itu adalah milik Allah. Yakini itu dulu. Ya. Kemudian baru herbal-herbalnya kita ikhtiarkan. Karena saya banyak melihat kejadian-kejadian yang secara teoritis medis ini sulit sekali disembuhkan. Tapi dengan izin Allah, hasilnya kok Allahu Akbar luar biasa. Kurang lebih sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu saya lupa. Ada seorang pasien penyakit sirosis hati. Sirosis hati itu sudah berat. Ya, sudah berat. Terus kemudian logiknya ini harus dicangkok. Ya. Tapi saya bilang bahwa kesembuhan kan milik Allah. Siapa yang bisa merangsang regenerasi sel? Kalau nggak Allah, kita nggak bisa nyuruh sel kita regenerasi. Boro-boro nyuruh sel. Rambut kita suruh aja, rambut jangan numbuh dulu deh, sampai setahun nggak bisa. Jadi memang sudah ada yang mengatur proses itu. Makanya kenapa materi yang pertama itu harusnya tentang tauhid dalam pengobatan. Ini hal yang cukup fundamental. Nah, dengan izin Allah kemudian datang menemui saya kurang lebih sekitar 2 tahun ya dalam saya obati. Hasil USG-nya Allahu Akbar. Sirosisnya hilang sama sekali. Ya ini salah satu bukti. Termasuk pernah saya ada pasien miom. Ini miom ya. Ukurannya 15 cm. 15 cm ini secara teori harus dioperasi karena sudah menekan banyak organ. Tapi pasien tersebut tidak mau karena memang dia belum menikah. Apapun yang terjadi tidak mau diangkat. Ya sudah kita ikhtiarkan herbal selama kurang lebih 6 bulan. Ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Memang sudah cukup sulit ya. Tapi ketika saya berikan satu tips yang sederhana bahwa tauhid ini hal yang sangat fundamental. Coba saja benari tauhid kita, pelajari tentang Allah, yakinkan bahwa Allah itu ada di dalam kita. Itu ya di dalam, bahkan Allah bilang kan Allah lebih dekat daripada ulat nadi kan. Berarti kan Allah bersama kita ini kan. Yakinlah itu. Ketemu saya lagi kurang lebih sekitar 1,5 tahun kemudian. Miomnya kempes dan menghilang. Saya tidak sangka.
Saya bilang pakai obat apa? Saya nggak pakai obat dok. Saya hanya menjalani saja, yakin dengan Allah. Saya pelajari tentang Allah, siapa Allah, di mana Allah, untuk apa Allah menciptakan kita. Jadi pelajaran tauhid yang saya benarkan. Dan saya merasa Allah hadir dalam hidup saya. Itu ternyata bisa menjadi obat. Padahal herbal tidak merespon. Jadi saya bukan melihat berat dan tidaknya penyakit. Yang jadi masalah itu bukan penyakit kita ternyata. Yang jadi berat itu kalau kita jauh sama Allah, itu yang jadi masalah. Kalau penyakit mah enteng lah. Ya, penyakit itu buat Allah kun fayakun. Nah, jadi kalau ditanya apakah bisa? Ya, pengalaman saya memang banyak kasus-kasus seperti itu. Bahkan ada pasien yang stroke, yang sulit, saya kombinasi dengan bekam, gitu ya, saya kombinasi dengan akupunktur, saya kombinasi dengan herbal, saya kombinasi dengan fisioterapi. Tapi sekali lagi, saya untuk beberapa kasus, ada beberapa obat yang mungkin saya tidak boleh stop, karena menjadi resiko obat-obat kimianya. Saya kombinasi dengan obat herbal. Jadi saya harus melihat kapan harus pakai kimia, kapan harus pakai herbal, kapan harus saya substitusi, kapan harus saya maintenance. Jadi tergantung kondisi dari masing-masing pasien. Jadi kalau ditanya, ya sekali lagi kesembuhan milik Allah, mudah-mudahan Allah izinkan untuk sembuh. Karena bukan gara-gara saya itu pasien itu sembuh. Ya termasuk bukan gara-gara herbal. Saya takutnya pikiran kita adalah gara-gara herbal nih sembuhnya. Itu kan jadi togut sama obat. Sekali lagi herbal hanya sebagai wasilah. Nah jadi kalau ditanya bisa nggak? Ya insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan untuk sembuh. Ya pengalaman saya juga kemarin ada kasus kanker payudara stadium 4. Ya karena kondisi sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi dan kemoterapi karena sudah tua. Akhirnya berobat dengan saya. Ya saya bilang sulit. Tapi kan ya saya bukan berbicara keajaiban ya, tetapi artinya Allah itu punya kehendak. Bahkan pernah ada satu kasus, ini ada 3 pasien saya sakit kanker ginjal. Kanker ginjal dua-duanya. 3 kasus ini. 1 sudah diangkat, tinggal 1. Nggak mungkin kalau diangkat semua, karena dia butuh ginjal. Ya kan repot kan, cangkok nggak mampu, karena harga cangkok mahal. Ya ditambah lagi sudah nyebar kemana-mana, berobat ke saya. Dengan izin Allah ini sekali lagi ya. Udah 10 tahun lah kurang lebih. Ini pasien nggak mati-mati ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata herbal punya potensi. Tapi sekali lagi, bukan gara-gara herbal. Tapi karena Allah izinkan dia untuk panjang umur. Tetapi itu salah satu contoh bahwa, dan sekarang masih hidup. Dia sudah tua sekali, jalannya sudah bongkok sekali. Itu dengan dikasih kanker ginjal nggak mati-mati. Itu 3 kasus pasien saya. Ada satu lagi, tapi dia sudah meninggal. Meninggalnya gara-gara kepleset di kamar mandi. Jadi terbentur kepalanya. Jadi ternyata kanker seberat itu saja, kalau Allah izinkan sembuh, insya Allah bisa sembuh. Gitu ya. Tapi sekali lagi, saya selalu membenarkan tauhidnya dulu. Sembuh bukan gara-gara herbal, tapi sembuh gara-gara Allah. Herbal cuma hanya wasilah saja. Kira-kira begitu. Baik, Masya Allah ya, ternyata tauhid yang perlu kita kuatkan nih ya, bahwa herbal adalah ikhtiar dan wasilah agar kita sembuh. Ya, jadi bagi yang sedang sakit, apapun sakitnya, yang pertama dicari adalah Allahnya dulu, jangan dulu obatnya. Kadang-kadang dengan tanpa berobat pun, kalau Allah berkehendak, kun fayakunnya terjadi. Oke, Ya. ini menarik dokter. Karena tidak banyak dokter yang mengarahkan ke arah tauhid, ya, lebih kepada percaya obat itu bagus dan bagus. Maka kalau kita boleh sarankan kepada sahabat Quran Cordoba, sebagai seorang muslim, cari dokter yang muslim, yang menguatkan akidah kita, yang menguatkan tauhid kita. Oke, ini dok, saya ada pertanyaan. Ini berkaitan dengan keremajaan kayaknya ya, dunia remaja nih ya. Dari Bunda Ridi sama Kak Yesi Deviana nih, saya gabungkan aja. Pertama, kalau wellness shot atau kunyit, jahe, lemon, sunkist untuk detox mengatasi jerawat, tapi di sisi lain punya lambung juga, itu baiknya gimana dikonsumsi? Nah, jadi pertanyaan bagaimana untuk yang jerawat, terus bagaimana kalau punya lambung juga dengan apa namanya herbalnya kunyit, jahe, lemon, dan sunkist. Yang kedua nyambung aja kan dengan remaja nih tentang darah haid ya. Kalau warna darah haid normal seperti apa? Dan tidak ada gangguan, apakah warnanya cenderung merah tua atau coklat atau seperti apa? Nah, silakan dok. Iya. Jadi begini, yang pertama jerawat ya. Ini kadang-kadang orang stres dengan jerawat ya. Stres itu kalau kita nggak bisa ibadah, banyak dosa, nah itu jerawat disetresin. Sudahlah.
Jerawat itu ya banyak faktornya, ada karena faktor hormon, ada faktor karena infeksi gitu ya. Kalau dikasih jerawat, alhamdulillah bahwa Allah lagi nguji kita gitu ya. Gini, saya punya pasien tuh, malah lebih parah dari jerawat ya, sampai merah-merah gitu ya infeksi. Saya melakukan cara yang sederhana dulu. Ya, saya cara yang sederhana, saya suruh dia sering berwudu. Kan sudah saya sampaikan tuh manfaat wudu ya pada kajian tentang sholat ya. Ternyata wudu itu bagus untuk mereduksi kuman. Wudu seringlah berwudu dan menjaga kelembaban. Terus hindari unsur-unsur sintetik. Sintetik itu ya kosmetik yang berlebihan atau berbau yang sintetik lah. Udah berwudu saja. Terus kemudian saya suruh pasien itu pakai niqab, gitu ya, tutup gitu, supaya tidak ada paparan apa ya benda-benda asing, kuman gitu ya. Saya obati selama kurang lebih 3 bulan dan saya kombinasi dengan habatus sauda. Habatus sauda sama saya kasih sambiloto. Sambiloto itu antibiotik alamiah, ya. Dengan izin Allah bagus, ya. Tapi tadi ya wudu pakai kayak cadar gitu ya, biar nggak ada paparan. Jadi ngomongin cadar. Terus kemudian saya kombinasi dengan habatus sauda, kemudian saya kombinasi juga dengan sambiloto. Dengan izin Allah hasilnya bagus kok. Ya itu cara mudah, sederhana tapi keren. Tampil cari penyebabnya juga. Kenapa dia muncul jerawat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ketika ada kombinasi sakit lambung, jadi begini, memang ada beberapa pendapat masalah jeruk lemon. Jeruk lemon itu ada sebagian pendapat bagus buat lambung, ada sebagian pendapat tidak nyaman buat lambung. Ini bagaimana dok? Jadi gini, jeruk lemon itu pada dasarnya basah. Basah itu berarti kalau ketemu dengan asam harusnya aman. Nah orang yang sakit lambung itu yang asamnya berlebih, dikasih basah harusnya bagus. Tetapi ada sebagian kasus orang dengan rangsangan asam, malah asam lambungnya lebih banyak. Nah jadi hemat saya, ya dicoba saja. Kalau sakit jangan diteruskan. Sama dengan jahe. Jahe itu sebenarnya obat anti mual. Tetapi ada sebagian orang yang tidak nyaman dengan jahe karena panasnya. Nah, jadi masing-masing individu akan berespon berbeda-beda. Jadi dicoba saja, kalau ternyata tidak nyaman jangan diteruskan. Kalau yang pasti nyaman adalah kunyit sama temulawak. Ini ada penelitiannya, ya bahwa kunyit dan temulawak itu sangat bagus untuk kasus-kasus gastritis. Dan ini uniknya si kunyit dan temulawak ini. Kunyit itu bersifat basah, jadi dia bisa menggantikan antacid. Ya, antacid itu seperti ALOH gitu ya. Obat-obat lambung tuh yang antacid sifatnya promah atau apa gitu ya. Dan itu kunyit sudah bisa menjadi pengganti. Dan uniknya lagi, kunyit memiliki efek melapisi lambung yang apa? Yang terluka. Sama dengan efek bismut dan sukralfat. Berarti 2 obat sudah tereduksi diwakili dengan kunyit. Dan uniknya lagi nih, ini yang tidak dimiliki oleh obat yang lain. Bahwa kunyit memiliki efek anti-inflamasi, anti radang. Sedangkan orang yang sakit radang lambung itu nggak boleh dikasih obat anti radang, malah tambah recet. Terus pakai apa? Nah, satu-satunya hanya ada pada kunyit. Dia memiliki efek anti-inflamasi. Dan di kunyit ada zat yang merangsang regenerasi mukosa. Dan ini tidak ada pada obat. Ditambah lagi, kunyit mampu menghambat kuman yang namanya Helicobacter pylori. Jadi satu tanaman itu menggantikan berapa banyak obat tadi. Antacid, sukralfat, antibiotik, ya kan. Cuma satu dengan kunyit. Keren banget. Tapi rutinkan selama kurang lebih 4 bulan. Ya, sambil makanannya diperhatikan, jangan yang merangsang tadi asam lambung. Cabai, lada, bawang putih, santan, susu dan turunan-turunan susu itu direduksi dulu. Ya, karena itu bisa menyebabkan nanti asam lambung makin banyak. Maka itu saya tulis tuh pola makan lambung di buku saya. Jelas sampai detail itu dari nomor 1 sampai nomor berapa itu. Termasuk rebusan kunyitnya berapa biji gitu ya, itu saya tulis secara lengkap di buku saya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat Cordova dari buku Life and Food, ya Food and Life Balancing ala Nabi. Begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab ini mudah-mudahan. Allah a'lam. Suaranya masih mute, Ustaz Tawan. Ya. Oke, baik ya. Jadi pertama tauhidnya betulkan, kedua kunyit itu luar biasa ternyata ya. Yang kita kenal cuman bawa apa nama
bumbu dapur aja ternyata Masya Allah ya, luar biasa sekali ini manfaatnya buat kita semua. Ya di luar malah mahal loh, Mas Wawan. Kunyit itu dalam bentuk senyawa kurkumin loh, mahal loh. Di Mahal ya, Indonesia murah lah, iya. Masya Ya, jadi Allah. jadi kita kaya loh dengan kunyit. Sebenarnya bagus kunyit. Misalnya benar nih orang zaman dulu itu bikin apa tuh masakan pakai kunyit. Bener itu pepes pakai kunyit sudah bagus. Hmm. Cuman kadang-kadang dikontaminasi dengan masak diulang-ulang. Misalnya mohon maaf, rendang tuh bagus loh. Cuman ada santan, kemudian diulang. Jadi karsinogenik itu yang perlu diwaspadai. Nah, bumbunya sih bagus. Cuman kadang-kadang manipulasi masaknya yang menyebabkan jadi rusak. Begitu kira-kira. Oke. Jadi biar tepat segera miliki bukunya karena situ lengkap panduannya ya dari mulai penyakit apapun sampai racikan herbalnya juga ada ya. Oke, Masya Allah ini saya ngambil satu lagi dok ini Masya Allah banyak banget tapi ini ada yang menarik dari Mbak Dewi ya. Langit aja ada bintang, wajah ada jerawat biarkan aja hehehe jangan stres. Oke ya. Baik, satu lagi nih cukup menarik dari Bu Hasnah Nasiroh. Saya pilih beberapa ya, mau nggak saya sebutkan semuanya. Dokter, bagaimana menghilangkan penyakit bau mulut dengan herbal? Sepertinya sudah membersihkan dengan sikat gigi dan sebagainya, tapi masih bau mulut. Ini mungkin agak kurang nyaman juga ya kalau ketemu sama orang. Gimana dok? Untuk yang bau mulut? Iya, jadi dilihat dulu penyebab bau mulutnya. Pertama, bau mulut bisa disebabkan karena karang gigi. Coba bersihkan karang gigi. Bau mulut bisa disebabkan karena sariawan. Coba reduksi sariawannya dengan konsumsi vitamin C, vitamin A, dan vitamin E. Yaitu apa? Wortel, toge, kacang hijau. Itu yang paling mudah. Ada juga bau mulut karena amandel. Amandelnya membesar. Ya, obatnya salah satunya dengan menggunakan sereh sama nanas. Nah, itu sudah saya tulis juga tuh di buku saya tuh, di Food and Life Balancing tadi. Sereh sama nanas, ya. Kalau bau mulutnya gara-gara lambung, gas yang naik, ya pakai kunyit dan temulawak. Jadi tergantung penyebab dari bau mulutnya itu apa. Biasanya saya akan periksa dulu. Lambungnya saya periksa, amandel saya periksa, karang giginya saya periksa, gigi berlubangnya saya periksa, sariawannya saya periksa. Kalau itu semuanya dibereskan, insya Allah tidak akan timbul bau mulut lagi. Ya, jadi tergantung penyebabnya. Tapi kalau misalnya kita pakai apa sih makanan gitu ya, ya peppermint itu contohnya yang bisa bikin segar gitu ya, atau makanan-makanan yang bisa membantu mengeluarkan asam, itu juga agak sedikit mengurangi bau mulut. Tapi sekali lagi dilihat penyebabnya dulu, penyebabnya. Yang paling banyak tuh salah satu gigi berulang dan karang gigi. Jadi kalau yang lubang, yang bolong tambel gitu. Resiko tuh gigi berlubang itu bisa menyebabkan kondisi kelainan jantung. Ya namanya endokarditis. Itu resiko sekali itu gara-gara gigi berlubang. Jangan dianggap enteng gigi berlubang. Atau gara-gara gigi berlubang juga bisa menyebabkan tetanus loh. Ya, jadi kesumpel nasi, infeksi di gigi, udah tetanus. Nah itu cukup resiko. Begitu, Satuan. Oke, baik ya, Masya Allah. Tadi sudah kita bahas tentang bau mulut. Ini ada yang nanya bau badan apa lagi dok ya, karena udah mantul. Lagi-lagi pokoknya ini bagi yang mau konsultasi secara personal lebih enak miliki bukunya dan juga datang ke praktek Dokter Agus. Insya Allah lebih tepat penanganannya. Kalaupun dijawab sekarang masih bingung ini gimana dosisnya ya, pasti perlu pertanyaan lagi. Ya, Alhamdulillah kita sarankan untuk bisa mendapatkan informasi herbal dari bukunya langsung dan kalau bisa konsultasi langsung. Bukunya sudah disediakan oleh Quran Cordoba dan untuk yang mau order juga sudah disediakan linknya. Jadi bisa dimiliki dari sekarang untuk bukunya. Dan Alhamdulillah hari ini sebagai penyempurna kajian kita sudah dibahas juga tentang masalah herbal, tentang puasanya sudah, sholatnya juga sudah, pola hidup juga sudah, pola makan sudah, dan juga bagaimana kalau sakit dan juga menjaganya, herbal juga sudah kita bahas. Jadi insya Allah lengkap untuk keilmuan tentang kesehatan fisik dan kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tauhid kita kepada Allah karena semua kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala ya. Oke dokter, ini di akhir Ya, penghujung program kita ya, mohon kesediaannya untuk menyampaikan closing statement untuk sesi kali ini dan seluruh sesi yang telah kita jalani. Silakan dokter. iya, sahabat Cordova yang dirahmati oleh Allah, eh, untuk kesehatan fisik. Di antara semua tadi kita pelajari dari awal sampai akhir, ada yang sangat fundamental. Kalau jasad kita ingin bagus,
maka dimulailah dengan hati kita dulu. Ya, inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasada kullu. Wa idza fasadat fasadal jasada kullu. Alla wahyal qalb. Ya, bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ada qalb. Apabila dia baik, maka baik semua jasad. Apabila dia buruk, buruk semua jasadnya. Dan dia itu adalah qalb. Jadi kalau mau hidup sehat, benarkan qalb kita. Bagaimana cara membenarkan qalb kita? Ibadah. Ibadah. Ya, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, qalb lagi. Jadi ibadah. Jadi gimana sholat kita, bagaimana ngaji kita, bagaimana tahajud kita, bagaimana puasa kita. Dan kemudian Allah juga bikin solusinya supaya jasad itu disempurnakan dengan ikhtiar-ikhtiarnya. Lahirlah herbal, disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu sebagai salah satu wasilah. Tapi intinya adalah kalau ingin hidup sehat, ingat Allah dan Rasulnya. Kalau ingin hidup sehat, ingat Allah dan Rasulnya. Sudah, nggak usah ingat yang lain. Rasul ngomong apa, ingatin itu. Allah ngomong apa, ingat itu. Maka kita akan sehat. Ya, sehat itu adalah bonusnya saja. Sakit bukan satu masalah. Yang masalah adalah kalau kita jauh dari Allah. Ya, yang sakit itu boleh jadi sarana kita semakin dekat dengan Allah. Sakit menjadi ajang untuk introspeksi kita. Herbal adalah salah satu wasilah saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan ya buat sahabat Cordoba. Dan sekali lagi saya mohon maaf nih, dalam penyampaian mungkin ada yang tersinggung, atau mungkin ada yang kurang tepat, atau ada yang kurang pas. Sekali lagi itu kesalahan saya yang mungkin saya akan perbaiki. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah dari Kak Tatis ya. Closingnya ngena banget ya. Dari Kak Dewi, colb hurt ya. Ya dokter sakit penggugur dosa. Masya Allah luar biasa, ternyata sumber dari kesembuhan adalah hati yang tenang, hati yang nyaman, hati yang damai. Dan itu bisa didapatkan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, tadi ada yang menyampaikan sakit sebagai penggugur dosa, boleh jadi Allah sangat sayang kepada kita. Allah datangkan sakit agar kita hilang dosa-dosanya sehingga kembali kepada Allah dengan hati yang sangat bersih, tidak ada dosa menempel sedikit pun. Ala kulli hal, Quran Cordoba adalah satu eh, penerbit buku yang tidak hanya fokus di Quran saja, tapi ingin hati kita nyaman, hati kita bahagia, tapi juga fisiknya juga sehat. Maka hadirlah untuk tahun ini dengan kajian kesehatan mengambil tema Al-Quran medis. Alhamdulillah, 6 sesi telah kita lalui, keilmuan telah kita miliki, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita, Dr. Agus Rahmadi, atas ilmunya. Mudah-mudahan berkah selalu ya. Silahkan kami sarankan untuk bisa ketemu beliau untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat lagi, miliki bukunya, dan jangan lupa ya baca Al-Qurannya, terutama Al-Quran medis. Karena tidak hanya membaca Al-Quran, terjemahan dan pembahasannya mengarahkan kita kepada hal yang lebih baik, baik kondisi fisik ataupun psikisnya. Ya. Dan akhirnya di akhir sesi kami ucapkan terima kasih buat Quran Cordoba yang telah memfasilitasi pertemuan kita. Sedari awal sesi ini dimulai sampai hari ini, sesi terakhir, kami ucapkan terima kasih buat Quran Cordoba. Jaya terus perusahaannya, berkah terus, dan juga kita doakan mudah-mudahan menjadi penerbit Quran terbesar ya di Indonesia juga dan juga Malaysia. Ditunggu saja, mungkin tadi ada yang bertanya kapan dok ada pelatihan herbal di Indonesia, karena penting banget, mudah-mudahan nanti Quran Cordoba bisa menjembatani kita untuk belajar herbal dengan guru kita. Ya, terima kasih juga buat semua partisipan yang sudah hadir dan setia dari awal sampai akhir sesi. Terima kasih dan mohon maaf yang sudah bertanya tidak sempat terbacakan satu persatu karena banyaknya pertanyaan dan juga waktu yang terbatas. Ya, akhirnya dan saya juga sebagai host di pertemuan kita selama 6 pertemuan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah-salah kata, kurang tepat dalam menyampaikan, mungkin ada yang kurang tersapa, mohon dimaafkan. Dan kita akhirnya di 10 malam yang terakhir, mari sama-sama mencari dan menyambut malam Al-Qadar. Mudah-mudahan
ilmu yang kita dapatkan dan malam kemuliaan kita juga mendapatkannya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Terima kasih. Sampai ketemu di PRO tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live semuanya. Ya, terima kasih brother. Ya. Makasih ya Pak. Buku Food and Life Balancing ala Nabi menghadirkan panduan pola makan sehat yang terinspirasi dari tuntunan hidup Nabi Muhammad SAW. Disajikan dengan bahasa yang populer namun tetap berbasis kajian ilmiah dan perspektif medis modern. Buku ini membahas cara dan adab makan Nabi, bagaimana puasa bekerja sebagai detoks alami, serta hubungan antara kondisi mental, spiritual, dan penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes. Lebih dari itu, terdapat 50 lebih pola hidup sehat praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dilengkapi dengan video penjelasan medis dan ilmiah sehingga pembaca tidak hanya memahami secara spiritual tetapi juga secara rasional dan terukur. Karena makan bukan sekedar soal kalori atau bentuk tubuh, tetapi bagian dari ibadah dan amanah menjaga kesehatan. Kalau kamu ingin sehat tanpa ekstrim, langsing tanpa tersiksa, dan hidup lebih berkah selaras dengan iman dan ilmu, Food and Life Balancing ala Nabi, jawabannya. Buku Sudah 3 hari ini aku begadang. Deadline yang tidak ada habisnya. Apa yang terjadi dengan hidupku? Aku merasa kosong, sakit. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Aku ingin kembali sehat. Ini bukan sekedar Al-Quran biasa, tapi panduan lengkap hidup sehat sesuai tuntunan Rasulullah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Al-Quran medis mengubah hidupku secara total. Tubuh sehat, hati tenang. Alhamdulillah, aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Aku menemukan keseimbangan yang selama ini aku cari.